Woi, balik lagi di channel Tusu. Dompet lagi cosplay jadi bawang, isinya cuma angin doang, tapi hasrat ganti HP udah diubun-ubun, pengen yang speknya dewa, tapi harganya merakyat jelata? Tenang, kalian datang ke channel yang paling mengerti penderitaan akhir bulan. Kali ini kita bakal bedah tuntas, kupas habis, dan obrak-abrik 7 HP 1 juta mepet terbaik yang siap jadi andalan baru kalian. Kenapa judulnya mepet? Ya karena harganya itu nempel banget ke sejuta. Kadang lebih dikit, kadang pas. Yang penting nggak bikin kalian jual ginjal. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai dari urutan pertama. Nomor 1, Samsung Galaxy A06. Kita buka daftar ini dengan anggota kehormatan, si paling senior di dunia per-HP-an, brand ambasador drakor kesayangan kita semua, Samsung Galaxy A06. Meskipun datang dari keluarga ningrat, HP ini harganya bersahabat banget. Layarnya pakai panel PLS LCD 6,7 inci dengan resolusi HD+. Cukuplah buat nonton video mukbang sampai ngiler. Refresh rate-nya memang masih 60 Hz, nggak sengebut mantan pas ninggalin, tapi buat scroll TikTok sambil rebahan sih udah nyaman banget. Otaknya pakai MediaTek Helio G85, chipset legendaris yang udah teruji di medan perang Mobile Legends, walau mungkin harus pasrah di setting rata kiri ya. Skor Antutunya dapat sekitar 225 ribuan, lumayan buat ngalahin skor ujian matematika pas zaman SMA dulu. Nah, yang bikin Samsung ini pede adalah sektor kamera dan baterainya. Kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel guys. Cukup buat ngezoom jerawat dari jarak 5 meter dengan detail yang presisi. Buat yang suka foto-foto OOTD buat di-post, ini udah lebih dari mumpuni. Baterainya standar badak 5000 mAh, tapi yang bikin spesial itu fast chargingnya udah 25W. Ini ngecasnya lebih cepat daripada nungguin dia bales chat. Cuma butuh 30 menit buat isi daya sampai 50%. Jadi nggak ada lagi drama nunggu HP penuh seharian. Cocok buat kamu yang mentingin nama besar brand dan kecepatan isi daya. Nomor 2, Itel CT100. Berikutnya ada pemain baru yang lagi hobi bikin geger pasar HP murah, Itel CT100. Namanya CT, tapi harganya desa, ramah banget di kantong. HP ini ngasih layar seluas 6,75 inci HD+, dengan refresh rate 90 Hz. Jelas lebih mulus dari janji manis doi. Enak banget buat main game yang butuh gerak cepat atau sekedar scroll lini masa Instagram tanpa patah-patah. Jantungnya ditenagai chipset Unisoc T7200. Mungkin namanya kedengeran asing, tapi jangan salah. Skor Antutunya tembus 308 ribuan. Ini chipset atau minuman berenergi, kenceng bener buat harganya. Soal fotografi, Itel CT100 ini dibekali kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Resolusinya emang nggak segalak omongan netizen, tapi buat selfie di kondangan terus diupload ke story udah lebih dari cukup kok. Yang menarik lagi adalah baterainya. Kapasitasnya 5200 mAh, sedikit lebih jumbo dari standar, ditambah pengisian daya 18W. HP ini cocok banget buat kalian yang hobi maraton serial sampai lupa waktu, lupa makan, dan lupa kalau besok harus kerja. Daya tahan baterainya dijamin bikin tenang seharian. Nomor 3, Nubia V70 Design. Di posisi ketiga ada HP yang namanya paling keren dan futuristik, Nubia V70 Design. Dari namanya aja udah kelihatan kalau HP ini nggak cuma jual spek tapi juga gaya. Layarnya punya bentang 6,7 inci HD+, dan dengerin baik-baik, refresh rate-nya 120 Hz guys. Gila kan? Scrolling media sosial di layar ini rasanya kayak lagi seluncuran di waterboom, mulus dan licin abis. Untuk chipsetnya dia pakai Unisoc T606, skor Antutunya ada di angka 245 ribuan. Memang sedikit lebih kalem dibanding beberapa pesaingnya, tapi buat aktivitas sehari-hari kayak balas WhatsApp grup keluarga atau nonton YouTube dijamin lancar jaya tanpa kendala. HP ini buat kamu yang mentingin estetika dan kualitas foto selfie. Nomor 4, Redmi A5. Siapa yang kangen sama julukan The Real HP Gaib? Nah, mungkin ini salah satu penerusnya, Redmi A5. HP dari Xiaomi yang selalu sukses bikin kita bengong sama speknya dan senyum-senyum diri lihat harganya. Layarnya super lega, 6,88 inci HD+, dan udah 120 Hz juga. Ini HP atau talenan? Gede banget. Puas abis buat nonton film atau mabar bareng teman-teman. Dapur pacunya pakai chipset yang sama kayak Itel tadi, yaitu Unisoc T7200. Jadi bisa ditebak, skor Antutunya juga sama-sama gahar di angka 308 ribuan. Ini chipset atau minuman berenergi? Kenceng bener buat harganya.
Soal jepret-jepret, Redmi A5 ini dibekali kamera belakang 32 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Resolusi 32 megapiksel itu angka yang cantik, dan hasilnya juga pasti nggak kalah cantik buat dipamerin di Instagram. Baterainya juga nggak mau kalah jumbo, kapasitasnya 5200 mAh. Kalau kamu tipe orang yang paling malas di dunia buat bawa-bawa powerbank, HP ini adalah jodoh sejatimu. Sayangnya kecepatan pengisian dayanya masih 15W. Jadi harus sedikit lebih sabar pas ngecas. Anggap aja latihan kesabaran biar jadi pribadi yang lebih baik. Nomor 5, Infinix Smart 10 Plus. Selanjutnya, kita kedatangan seri Plus yang beneran plus-plus isinya. Inilah dia, Infinix Smart 10 Plus. Plus baterainya, plus layarnya, dan plus-plus lainnya. Tapi harganya tetap mepet di kantong. Spesifikasinya kayaknya hasil nyontek massal deh. Layarnya 6,67 inci HD plus 120 Hz, chipsetnya Unisoc T7250, dan skor Antutunya juga sama-sama di 308 ribuan. Udah, jangan kaget. Sepertinya para produsen HP ini belanja chipset di toko grosir yang sama. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sebagai konsumen yang diuntungkan, dapat HP kenceng dengan harga miring. Nah, pembeda utamanya ada di sini. Baterainya berkapasitas 6000 mAh. Kalian denger kan? 6000 mAh. Ini bukan lagi baterai badak, tapi udah level baterai dinosaurus. HP ini saking awetnya bisa dijadiin powerbank darurat buat HP teman kalian yang lagi sekarat. Pengisian dayanya 18W, angka yang cukup sopan buat mengisi monster segede itu. Kameranya standar aja di 8 megapiksel untuk depan dan belakang. Nggak istimewa, tapi yang penting ada buat video call sama ayang atau ikut kelas online sambil pura-pura merhatiin. HP ini jelas buat kaum yang butuh daya tahan baterai di atas segalanya. Nomor 6, Infinix Smart 10. Kalau tadi versi Plus yang serba jumbo, sekarang kita bahas adiknya yang nggak mau kalah saing, Infinix Smart 10 versi reguler. HP ini cocok buat yang ngerasa versi Plus kegedean baterainya, atau mungkin cuma mau hemat beberapa lembar uang biru. Seperti yang bisa diduga, spesifikasi dasarnya adalah fotokopian dari saudara-saudaranya di daftar ini. Layarnya 6,67 inci HD plus 120 Hz, chipsetnya Unisoc T7250, dan skor Antutunya juga sama-sama di 308 ribuan. Udah, jangan kaget, sepertinya para produsen HP ini belanja chipset di toko grosir yang sama. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sebagai konsumen yang diuntungkan, dapat HP kencang dengan harga miring. Nah, pembeda utamanya ada di sini. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 18W. Jangan salah, 5000 mAh itu udah jadi standar keawetan HP zaman now. Dijamin aman buat penggunaan dari pagi sampai malam. Kameranya juga lebih simple dengan satu kamera belakang 8 megapiksel. Cukup buat fotoin tugas sekolah, resep masakan dari grup WhatsApp ibu-ibu, atau scan QR Code di warung kopi. Intinya, ini adalah versi yang lebih hemat dan simple dari keluarga Infinix Smart 10. Nomor 7, Tecno Spark Go 2. Dan akhirnya, di puncak klasemen, maksudnya di urutan terakhir dari daftar kita, ada Tecno Spark Go 2. Jangan terkecoh sama namanya yang ada kata Go, karena lari HP ini beneran kencang. Dan kalau kalian mikir spek dia bakal beda, siap-siap terkejut. Atau mungkin udah bosan? Ya, benar sekali. Layarnya 6,67 inci HD plus 120 Hz, chipsetnya apalagi kalau bukan sang primadona, Unisoc T7250. Skor Antutunya tentu saja 308 ribuan. Ini udah kayak acara reuni akbar chipset Unisoc T7250. Semuanya kumpul di sini. Jadi soal performa, HP ini sama persis kayak mayoritas HP di daftar kita. Gesit dan anti lemot buat kelas harga sejutaan mepet. Lalu apa yang bikin dia beda? Ada di kombinasi kamera dan baterainya yang seimbang. Kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Sedikit lebih baik dari beberapa saudaranya, jadi hasil fotonya bakal sedikit lebih tajam dan detail. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 18W. Ini adalah kombinasi yang paling pas dan paling dicari banyak orang. Baterainya awet, tapi pas habis, ngecasnya juga nggak bikin lumutan nunggunya. Sebuah paket komplit yang sangat seimbang untuk HP di harga yang super terjangkau. Jadi, itulah 7 pendekar HP sejutaan yang siap bertarung merebut hati dan dompet kalian yang lagi tipis. Dari yang unggul di kamera, punya baterai monster, sampai yang penting merek yang terkenal, semuanya ada di daftar ini. Intinya, punya HP bagus di tahun 2025 ini nggak harus bikin kantong bolong atau makan mie instan sebulan penuh. Semoga video ini membantu kalian menemukan jodoh HP yang tepat, dan jangan lupa pencet tombol subscribe untuk terus dukung channel Cusun. Sampai jumpa di video selanjutnya.